Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rizky Maulana dengan NIM 220197, Fakultas Hukum semester 3 Universitas Primagraha. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah hukum perikatan yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Semoga beliau diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang sudah diajarkan selama satu semester ini, yaitu hukum perikatan. Sekaligus video ini pengganti UAS hukum perikatan. Mungkin di sini ada yang bertanya, apa itu hukum perikatan? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Menurut para ahli yaitu Hoffman, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang. Daripadanya mengikatkan untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Hukum perikatan sendiri bersumber pada hukum perjanjian dan undang-undang. Perjanjian sendiri banyak macamnya, seperti perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis, atau disebut dengan lisan. Perjanjian tertulis dilakukan dengan cara dalam bentuk tulisan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian lisan hanya kesepakatan melalui ucapan yang disetujui kedua belah pihak. Dalam hukum perikatan sendiri, hal yang sering terjadi diantaranya perjanjian khusus. Perjanjian khusus atau perjanjian bernama. Perjanjian tersebut telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ketiga bab 5 halaman 11-48. Dalam buku tersebut, perjanjian khusus atau bernama membahas tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, simpan meminjam, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada traktat atau perjanjian-perjanjian internasional khusus di bidang private law. Nah, itulah pengertian atau gambaran penjelasan dari perjanjian khusus yang ada di dalam hukum perikatan tersebut. Tidak hanya pengertian saja yang saya bahas. Selanjutnya di sini ada asas-asas perjanjian. Mungkin dari kawan-kawan pada ingin tahu apa saja asas-asas di dalam perjanjian khusus. Baik, langsung saja. Dalam setiap perilaku atau sesuatu yang terjadi memiliki dasar atau pedoman dalam setiap kejadiannya. Sama halnya dengan suatu perjanjian yang terjadi memiliki asas atau pedoman yang secara langsung harus diikuti sebagai dasar dalam membuat perjanjian. Asas-asas yang dikenal sangat penting dalam hukum sebagai berikut. Di sini ada 8 asas. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Yang keempat, asas kepastian hukum. Yang kelima, asas itikat baik. Yang keenam, asas kebiasaan. Yang ketujuh, asas personalia. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada asas kepatutan. Nah, itulah beberapa asas-asas perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan dari yang ke-1 sampai yang ke-8 dari asas tersebut. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini dianalisis dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pembuat perjanjian untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian itu tulis atau lisan. Selanjutnya ada asas konsensualisme. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam asas konsensualisme, perjanjian bisa terjadi cukup dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Kesepakatan ini merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan kedua belah pihak. Yang ketiga, ada asas kekuatan mengikat. Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang bersangkutan.
Hal ini terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Yang keempat, ada asas kepastian hukum. Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu cara esensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa. Yang kelima, ada asas itikat baik. Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikat baik ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas itikat baik ini dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian. Yang keenam, ada asas kebiasaan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 junto, pasal 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian, tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti. Yang ketujuh, ada asas personalia. Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut diketahui bahwa ada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, ada asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Itulah arti atau penjelasan dari kedelapan asas tersebut. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di sini ada dua syarat sah yang harus kita ketahui. Yang pertama, syarat sah umum. Yang kedua, syarat sah khusus. Yang pertama, syarat sah umum. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan pasal 1338 sampai 1339 KUH Perdata. Yang kedua, ada syarat sah khusus. Di sini ada beberapa bagian syarat sah khusus yang harus kita ketahui. Yang pertama, syarat tertulis untuk kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu. Dan yang terakhir, syarat izin dari yang berwenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian jual beli. Apa sih perjanjian jual beli itu? Baik, langsung saja simak penjelasan dari saya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Subekti, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang atau pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Lanjut, sekarang ada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya atau menyepakati untuk memberikan kepada pihak kedua selama waktu tertentu dengan suatu harga yang telah disepakati dan pihak kedua menyanggupi pembayarannya. Dalam hal ini, barang bukan untuk dimiliki, hanya untuk dinikmati atau dimanfaatkan kegunaannya. Objek sewa-menyewa meliputi berbagai macam barang seperti kapal, pesawat, mobil, motor, gedung, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sekarang ada pinjam-meminjam. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam, pengaturannya terdapat di dalam buku ketiga bab 13 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian.
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam diantaranya. Yang pertama, adanya para pihak. Yang kedua, adanya persetujuan. Yang ketiga, adanya sejumlah barang tertentu. Dan yang terakhir, adanya pengembalian pinjaman. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu perjanjian internasional khusus dalam bidang private law. Perjanjian internasional khusus merupakan suatu aturan yang mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Berikut beberapa jenis traktat atau peraturan internasional khusus. Yang pertama, ada traktat yang menetapkan aturan-aturan koalisi. Yang kedua, traktat yang menetapkan kesatuan peraturan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, traktat yang memberikan persamaan perlakuan bagi warga negara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keempat, traktat tentang kekebalan atau imunitas kapal-kapal milik negara. Nah, itulah materi mengenai perjanjian khusus. Bagaimana teman-teman? Apakah mudah dipahami, bukan? Baik, langsung saja. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan mengenai perjanjian khusus. Perjanjian bernama dalam bahasa Belanda Benoemd Overeenkomst atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian ini diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering kita temui di masyarakat. Ada berbagai macam bentuk perjanjian khusus atau perjanjian bernama, di antaranya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak kerja, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian internasional khusus private law. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Subekti, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang atau dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya atau menyepakati untuk memberikan kepada pihak kedua selama waktu tertentu dengan suatu harga yang telah disepakati dan pihak kedua menyanggupi pembayarannya. Menurut pasal 1793 KUH Perdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Selesai sudah guys materi hukum perikatan. Itulah beberapa gambaran mengenai hukum perikatan yang membahas tentang perjanjian khusus. Semoga membantu dan mudah dapat dipahami. Sekian itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.